Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Valentino dengan NIM 041911233222. Hari ini saya akan membawakan materi mata kuliah kepemimpinan week 11 yaitu Leading of Culture and Ethics Diversity. Nah, yang pertama ada konsep kepemimpinan etis. Apa itu konsep kepemimpinan etis? Nah, kepemimpinan etis adalah perilaku berstandar normatif berupa nilai-nilai moral, norma, dan hal-hal yang baik. Etika juga difungsikan sebagai penuntun dalam bersikap dan bertindak menjalankan kehidupan menuju ke tingkat keadaan yang lebih baik. Pada dasarnya, arti hakiki etika adalah determinasi pedoman untuk menjalankan apa yang benar dan apa yang salah. Dengan demikian, menjalankan suatu kehidupan yang beretika diyakini akan membawa kehidupan pada suatu kondisi yang tidak menimbulkan efek negatif yang merugikan bagi kehidupan di sekitarnya. Kemudian, prinsip-prinsip etika berorganisasi. Di sini ada 8. Yang pertama itu menjaga perasaan orang lain. Kemudian yang kedua memecahkan masalah dengan rendah hati. Ketiga menghindari pemaksaan kehendak tetapi menghargai pendapat orang lain. Keempat, mengutamakan proses dialogis dalam merencanakan masalah, memecahkan masalah. Kelima, menanggapi suatu masalah dengan cepat. Keenam, sesuai dengan keahlian atau kompetens. Ketujuh, menyadari kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki atau improving value. Yang terakhir, mengedepankan sikap jujur, disiplin, dan dapat dipercaya. Kemudian, keragaman budaya dalam kepemimpinan. Kepemimpinan individual dan kolektif organisasi secara otomatis mengisyaratkan kepemimpinan yang mempunyai wewenang untuk menetapkan suatu peraturan sebagai pedoman bertindak. Bentuk baru kepemimpinan kolektif di pemerintahan, baik pada tingkat regional dan lokal selama berabad-abad. Cara pemimpin dalam ragam budaya memahami organisasi antara lain dapat dikenali dengan bahasa dan budaya, kekuatan non-fisik, mengelola tim, dan latihan pembentukan tim. Next, ada keragaman sebagai kekuatan. Keanekaragaman, etnis, agama, adat istiadat, kebiasaan, bahasa daerah, dan lainnya di Indonesia yang tumbuh dan berkembang sebagai nilai-nilai yang mengakar dalam kelompok masyarakat adalah sebagai kekuatan. Keragaman ini akan menumbuhkan keterikatan akan bidang hukum, aturan, atau dogma-dogma agama yang dianut masyarakat. Oleh karena itu, seorang pemimpin perlu memahami kondisi ini dalam memimpin masyarakat tertentu. Di samping munculnya konflik kepentingan antar kelompok, dengan pembinaan rasa kesatuan bangsa atau nation building harus diutamakan dalam memimpin kelompok masyarakat dan masyarakat bangsa. Nah, selanjutnya keragaman sebagai kelemahan bangsa. Nah, keanekaragaman itu perlu dibina. Apabila tidak dapat dibina dalam satu kesatuan yang bulat, bukan tidak mungkin akan menimbulkan perpecahan. Dimulai dari perpecahan kecil yang lama-lama semakin besar, kemudian juga memperhatikan budaya untuk mempersatukan mereka dalam pembangunan menuju masyarakat yang sejahtera. Perpecahan yang cukup rawan, masalah keragaman, adat istiadat, dan sebagainya. Kemudian, ada tanggung jawab etis pemimpin dalam mengelola keragaman. Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, serta komunikasi dan informasi semakin mewarnai kehidupan masyarakat. Di sini juga menyebabkan kebudayaan di dunia semakin berinteraksi secara global, mengakibatkan terjadinya perubahan di bidang ekonomi, politik, dan kebiasaan hidup baru yang melahirkan kenyataan terjadinya perubahan budaya dan pola kepemimpinannya. Membantu orang-orang bekerja lebih cerdik merupakan manajemen multibudaya yang efektif. Maka kepemimpinan perlu menciptakan struktur yang memungkinkan orang ambil bagian dalam tujuan organisasi. Pemimpin ragam budaya sejatinya adalah pemimpin yang inovatif, yang menjadi komunikator, negosiator antar budaya yang efektif dalam berbagai lingkungan masyarakat. Ciri-ciri manajer multibudaya itu sebagai berikut nih. Berpikir melampaui persepsi lokal atau out of the box, yaitu mereka berpikir persepsi lokal dan juga menarik budaya dari luar. Siap
untuk mengganti dengan pemikiran baru dan membuang pemikiran yang lama, menciptakan kembali norma-norma dan praktek budaya dengan hal yang baru, kemudian juga memprogram kembali peta dan membangun mental mereka, menyesuaikan diri dengan lingkungan dan gaya hidup baru. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.